Saya punya pertanyaan, mengapa Rasul Paulus menyajikan laporan tentang pelayanannya di sini? Bukankah itu sejenis membanggakan dirinya? Mengapa ia menjanjikan sebuah laporan? Bukankah Tuhan adalah kepala dari pelayanan ini? Mengapa ia memberikan laporan kepada orang? Tujuan pembicaraan dan pembelaan Paulus bukanlah dirinya sendiri, namun untuk membela misi yang telah Tuhan kirimkan untuk ia lakukan dan pesan yang sedang ia bawa. Maka ia berkata jika ia berasal dari dirinya sendiri sama seperti orang lain juga, ia tidak akan pernah bertahan dengan berbagai penderitaan dan daftar panjang yang telah ia bicarakan. Ia tidak akan menanggung semua penderitaan ini dan ia akan melarikan diri ke satu tempat tanpa penderitaan di mana dia akan diagungkan. Jadi yang dikatakan Paulus adalah konfirmasi bahwa kerasulannya berasal dari Tuhan. Dan pesannya berasal dari Roh Kudus dan ia menanggung semua penderitaan ini demi Tuhan. Bagus sekali. Hadirin memiliki pertanyaan? Silakan. Paulus menggunakan istilah populer ketika berbicara dengan jemaat karena seperti saudara Moen telah katakan, hamba Tuhan tidak boleh mempedulikan tentang penampilan yang baik sementara meninggalkan suatu kekosongan. Ia tidak peduli memuaskan pikiran mereka. Benar sekali, namun jika saya berbicara sekarang dengan sekelompok orang tertentu yang mencintai filsafat, jadi apa salahnya tentang berbicara dengan bahasa filsafat dan bahasa filsuf agar dapat menyampaikan pesannya kepada mereka dalam bahasa ini, seperti ketika kita menggunakan alat-alat bantu dengan anak-anak sekolah minggu agar dapat menyampaikan pesan yang baik dan sebenarnya kepada mereka. Benar, pertanyaan yang bagus. Saudara Ishak, pertanyaan yang bagus. Mengapa saya tidak dapat menggunakan filsafat sebagai sebuah sarana untuk mengatasi hati dan pikiran para filsuf yang menggunakannya? Sebenarnya Rasul Paulus sendiri melakukan itu dalam surat kepada jemaat di Roma, karena ia menggunakan sebuah metode filosofis membela diri. Pertanyaan ini baik karena membuat kita jelas tentang apa yang kami maksudkan dengan yang telah kami katakan. Kami maksudkan untuk tidak bergantung pada kemampuan-kemampuan manusia dalam pelayanan rohani. Misalnya dalam hal kefasihan, mungkin ada seorang hamba Tuhan yang tidak mengenal logat populer dalam suatu bahasa tertentu. Misalnya jika ia sedang berbicara dalam bahasa Arab dan ia tidak mengetahui logat populer, tapi ia berbicara dengan bahasa standar. Dan ia bergantung pada Roh Kudus, maka tidak ada masalah. Namun apakah masalahnya? Yang saudara Moyen maksudkan adalah kebergantungan hamba Tuhan pada suatu penampakan tertentu atau pada suatu gaya kefasihan, sehingga ia tidak akan menghilang di balik salib agar Kristus dapat menampakkan diri, namun ia akan menjadi dia yang menampakkan diri. Jadi yang telah ia katakan tidaklah bertentangan dengan apa yang telah kita katakan. Kita akan menjangkau setiap orang dengan menggunakan bahasanya dan Rasul Paulus sendiri telah mengatakan demikian. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Kita tidak akan melakukan sebuah pertunjukan, melainkan kita akan mengajarkan cara mereka berpikir. Baik, bergantung pada filosofinya saja. Melemahkan konsentrasi dan keefektifan hidup dan kuasa dari firman Allah. Saya ingat saudara Ishak bahwa saya pernah membaca sebuah kisah tentang sebuah perayaan penting di mana ribuan orang hadir dan seorang anak muda usia sekolah menengah berdiri membaca Mazmur tentang sang gembala dengan sangat fasih, membuat semua orang di ruangan itu bertepuk tangan. Setelah itu seorang lanjut usia membacakan perkataan yang sama dengan sangat lambat dan ia menangis serta berhenti di setiap kata. Jadi semua orang di ruangan itu menangis bersamanya. Jadi seseorang berkata bahwa orang muda itu berbicara tentang gembala, namun pria lanjut usia itu mengenal si gembala. Ketika kita berbicara tentang pengalaman, itu akan mempengaruhi orang. Ada yang punya pertanyaan terakhir? Saya ingin tahu apa yang Paulus maksudkan ketika ia berkata dalam ayat 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Mohon jelaskan ayat ini. Ketika Paulus sedang melayani di Korintus, di antara tuduhan-tuduhan yang dilontarkan para pengajar palsu kepadanya adalah bahwa ia bukan seorang rasul, dan di antara bukti-bukti adalah bahwa ia tidak mengambil sebuah persembahan. Beberapa orang mengukur pelayan Tuhan dengan persembahan yang mereka berikan. Di sisi lain, beberapa orang berkata bahwa ia mengambilnya karena tujuannya bukan untuk melayani namun mengambil. Ia diserang dalam segala cara. Jadi, ia beritahu mereka bahwa ketika ia pergi untuk melayani mereka, walau mereka seharusnya memenuhi kebutuhannya, namun ia tidak melakukan itu dan kebutuhannya dipenuhi oleh jemaat-jemaat lain sehingga ia tidak menjadi beban bagi mereka dan juga untuk menghentikan omongan orang-orang yang meragukan dan para pendakwa.